Hai, welcome to my channel. Jadi aku tuh agak jarang ya mempraktekkan skincareku untuk pagi hari karena kamu tahu aku pagi hari tuh berangkat kerja agak hektik. Jadi mumpung hari ini ada sedikit waktu longgar, ada sedikit waktu luang, aku mau skincarean pagi hari di depan kamera. Aku membahas sedikit tentang beberapa produk yang aku pakai untuk pagi hari. Jadi kita mulai videonya. Tapi aku tak ngeteh dulu. Kalau untuk pagi hari ada beberapa poin yang perlu aku pertimbangkan. Yang pertama itu adalah jelas pasti finishing. Kalau untuk malam hari aku mau pakai produk apapun, aku mau kulitku segimana bentuknya pun aku tidak peduli karena kan kita tidur. Ya wes, mau seberminyak apapun aku juga nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau untuk pagi hari tetap aku bekerja ketemu dengan orang, aku harus bikin tampilannya itu agak sedikit mendingan. Jadi aku mesti fokusnya, finishingnya itu harus membuat kulitku tuh yang oily seperti ini tidak makin tambah berminyak. Jadi caranya itu adalah dengan menggunakan hidrasi yang pas. Konsep tentang hidrasi itu sudah sering banget aku bahas. Kesalahan beberapa orang itu adalah kalau kulitnya itu berminyak, dia pakai produk yang harsh yang membuat minyaknya itu hilang sehingga malahan beberapa jam kemudian kulitnya tuh makin memproduksi minyak, makin tambah nggak karu-karuan sehingga kulitnya tuh makin berminyak. Untuk malam semua jenis hidrator itu baik itu humectant, emollient atau occlusive biasanya tak pakai bersamaan. Aku tidak peduli bentuknya seperti apa, yang penting kulitku enak gitu kan ya. Tapi untuk pagi hari fokusnya itu beda. Jadi aku tuh biasanya mainnya di humectant kemudian di seal dengan occlusive supaya kulitku tuh lembab, kemudian di seal supaya kelembabannya tidak hilang. Atau kalau kondisiku bener-bener kering banget, kering dehidrasi, biasanya aku pakai emollient malahan. Jadi bener-bener cuman emollient, aku tidak pakai humectant, fokus langsung di emollient, setelah itu di seal pakai occlusive. Nah, karena ini kondisi kulitku itu biasa-biasa aja akhir-akhir ini, fine-fine aja, tidak terlalu kering atau gimana, aku nanti bakalan pakai yang humectant di seal dengan occlusive. Nah, selain itu, aku berkaitan juga dengan actives-nya. Actives-nya itu berkaitan dengan kondisi kulitku dan aku mau apa di kulitku. Jadi, skin condition sama skin concern. Jadi, biasanya kalau malamku, kamu tahu kan ya, actives-ku kalau malam tuh serombongan ku pakai di muka. Tapi kalau pagi, biasanya aku yang simpel-simpel. Yang jelas pasti adalah hidrasinya. Hidrator tuh harus masuk dulu. Setelah itu, biasanya aku pilih satu atau dua, mungkin kayak semacam exfoliator dengan vitamin C, atau exfoliator dengan niacinamide, atau mungkin niacinamide dengan peptide, atau kayak gitu. Jadi, simpel-simpel aja. Aku tidak mau bikin mukaku terlalu berat, toh skincareku bekerja lebih efektif di malam hari. Kalau untuk pagi hari, aku memang fokusnya adalah dehidrasi dengan sedikit actives dan di proteksinya. Karena aku benar-benar harus melindungi kulitku di stepnya proteksi. Otomatis proteksiku itu mesti nanti komposisinya pasti lebih banyak. Step-step awalnya nggak usah terlalu kompleks. Jadi hari ini aku mau sesuatu yang simpel-simpel aja. Aku mau pakai produk-produknya Something karena menurut aku dia itu formulasinya enak dipakai untuk pagi, untuk kulitku yang oily, acne prone kayak gini itu enak. Jadi kondisinya sekarang ini aku sudah selesai mandi, tadi sudah selesai cleansing, kemudian aku langsung pakaiin si serumnya yang hyaluronic acid. Ini adalah Hyaluronic B5 dari Something. Nah, kadang-kadang seperti ini ya, aku tuh nge-skip hydrating toner karena menurut aku serumnya si Something ini sudah bisa banget menggantikan hydrating toner karena teksturnya tuh benar-benar yang enteng banget. Jadi tadi setelah selesai cleansing, aku langsung pakai ini di kondisi kulitku tuh setengah lembab. Jadi kamu tahu sebuah hyaluronic acid syaratnya itu adalah ada air karena dia itu berfungsi sebagai humectant. Jadi humectant itu kan untuk mengikat air dari sekelilingnya gitu kan ya. Jadi syaratnya itu adalah harus ada air. Jadi tadi setelah selesai cleansing, aku masih setengah lembab gitu, langsung aku aplikasikan si serum hyaluronic acid itu, kemudian aku tadi ngeset kamera bla bla bla. Kemudian karena aku tadi masih merasa kayak kurang, aku lanjutin lagi dengan itu tadi adalah layer kedua. Nah, menurutku si serumnya ini tuh bisa banget dipakai beberapa layer, dipakai multi layer. Sampai aku merasa kulitku tuh bener-bener sudah lembab, baru aku berhenti. Karena kalau misalkan memang konsepku itu adalah humectant kemudian di seal dengan occlusive, aku pastikan dulu bener-bener kulitku itu kenyang di humectant, kenyang di stepnya humectant. Jadi aku pakai beberapa layer sampai aku yakin kulitku tuh bener-bener lembab maksimal. Jadi ini tuh sudah 2 layer tapi aku masih merasa kurang, jadi aku mau tambah lagi karena aku maruk, jadi aku tambahin di layer ketiga. Nah, ngomong-ngomong ya, aku tuh suka sama kemasannya Something yang baru ini, yang gede itu. Kemasan sekarang itu kan 40 ml, jadi kan nggak habis-habis gitu kan ya. Nah, itu si droppernya itu tuh bisa jadi dia itu ketika ditutup, dia tuh masuk gitu ya. Ketika dia dibuka, dia itu kayak ngisep cairannya yang di droppernya itu, yang di pipetnya itu, dan itu kayak sudah tertakar gitu loh. Jadi enak sih, kita bisa mentakar seberapa banyak produk yang bisa kita pakai. Jadi nggak ngacak, itu yang aku suka. Jadi ini setelah diratain, ini langsung kupuk-puk gini biar dia meresap. Tapi sebenarnya hampir tidak berfaedah sih tak giniin karena ini dia tuh nyerapnya cepet banget dan enak. Nggak
oily sama sekali. Kadang-kadang beberapa serum hyaluronic acid itu kan rada tacky, kayak tacky yang lengket gitu kan finishnya. Tapi si something ini enggak. Nyerap gitu aja dan lembab. Kita lihat ingredients list-nya ya, karena ingredients-nya lumayan menarik. Yang pertama ada aqua, ada allantoin, ada disodium eta, butylene glycol, glycerin, kemudian ada hyaluronic acid, panthenol, glutathione. Nah, ini ada glutathionnya. Jadi selain untuk membuat kulit kita itu super lembab dari berbagai macam produk hidrator itu ada allantoin, hyaluronic acid, kemudian ada glycerin, dia juga membuat kulit kita itu menjadi lebih bright. Karena kamu tahu glutathione itu kan berfungsi sebagai antioksidan kan. Kemudian ada vitis vinifera seed extract. Jadi ada ekstrak grape seed. Jadi fokusnya ini adalah di humectant dan rasanya menurut aku juga humectant. Walaupun ini ada grape seed-nya, tapi menurut aku dia nggak ke arah emollient sih. Sama sekali nggak berasa kayak emollient. Bener-bener pure murni humectant. Jadi tadi setelah aku pakai 3 layer si serum hyaluronic acid-nya itu, aku mau pakai actives-nya. Ada 2 actives yang bisa jadi pilihan kalau pagi. Yang pertama adalah niacinamide plus moisture bead serum. Isinya adalah 10% niacinamide atau vitamin C-nya mereka. Si Seriously 24K Gold Essence ini sudah pernah aku review beberapa bulan lalu. Kamu bisa cek videonya tentang review si vitamin C-nya something ini. Ini enak banget. Hari ini aku mau pakai vitamin C-nya karena di dalamnya sudah ada niacinamide-nya. Jadi ini sudah gabungan antara niacinamide plus vitamin C. Tapi aku membahas sedikit tentang niacinamide-nya itu ya, karena sebenarnya niacinamide-nya itu sudah aku pakai tahun lalu. Aku tidak terlalu menunjukkan ke kalian, tapi sebenarnya aku tuh cobain ini karena ini tuh formulasinya enak banget. Jadi beberapa serum niacinamide itu tuh balls up, jadi kayak ngeletek-ngeletek gitu loh dipakai. Nah ini tuh enggak, dengan harga yang affordable, dengan kualitas yang bagus, dengan formulasi yang bagus, niacinamide 10%, dan formulasinya enak. Ini kayak ya bener sih kalau banyak orang suka sama si niacinamide-nya si something ini. Jadi kita lihat ingredients-nya, ada aqua, allantoin, niacinamide, glycerin, butylene glycol, kemudian ada beet extract. Nah, dia itu memang ada allantoin, niacinamide, sama glycerin. Jadi selain untuk membuat kulit kita itu lebih bright karena si niacinamide-nya itu, dia juga berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab. Allantoin sama si glycerin-nya itu. Jadi niacinamide itu selain berfungsi untuk membuat kulit kita lebih bright, sebenarnya dia itu menjaga natural moisturizing factor kita. Jadi kamu tahu tubuh kita itu sebenarnya punya sistem perlindungan. Dia itu ketika terkena agresi dari luar dan dari dalam tuh dia itu bisa rusak gitu kan. Nah, niacinamide berfungsi untuk mengembalikan itu. Dia menjaga supaya benteng di kulit kita itu menjadi lebih oke dengan cara melembabkannya gitu loh. Jadi memang selain untuk membuat kulit kita lebih bright, dia tuh membuat kulit kita jadi bandel. Jadi untuk kulit-kulit yang oily, acne prone kayak aku, niacinamide itu berfungsi banget lah. Karena dia tuh multifungsi. Karena kulit kita lembab, produksi minyaknya juga terjaga, jadi kulit kita nggak makin tambah oily. Kemudian juga karena memang kulit kita itu menjadi lebih bukan kebal sih, lebih kuat gitu ya, jadi nggak gampang jerawatan. Jadi niacinamide adalah sahabat untuk kulit oily acne prone. Tapi karena memang si vitamin C-nya ini sudah ada niacinamide-nya, hari ini aku mau pakai ini aja, Seriously 24K Gold Essence. Ini tuh mengandung ascorbic glucosate. Jadi ascorbic glucosate seperti yang sudah aku pernah jelaskan ya, dia itu adalah turunan vitamin C yang dia itu walaupun larut dalam air, tapi dia tuh lebih stabil. Nah, karena kestabilannya itu, akhirnya yang membuat kita nyaman pakainya itu adalah dia tuh nggak gampang oksidasi. Kamu tahu ya, vitamin C itu kan gampang oksidasi tuh. Dikit-dikit tuh kayak berubah warna gitu loh kalau bentuknya itu kayak ascorbic acid. Rempong untuk nyimpennya harus dimasukin kulkas, nggak boleh kena sinar matahari gitu kan. Nah, si ascorbic glucosate itu nggak, dia masih stabil aja. Jadi kalau misalkan disimpan di dalam ruangan kayak gini tuh nggak masalah, kamu nggak perlu masukin di kulkas yang membuat kita ribet kadang-kadang ya. Produk yang dimasukin ke kulkas itu kita harus pergi ke dapur, ke kulkas, ngambil, kemudian dipakai, masukin kulkas lagi, itu butuh effort. Untuk orang-orang pemalas kayak aku tuh males. Jadi produk-produk yang bisa stabil ditaruh di kamar, ini adalah penyelamat bangsa Indonesia. Jadi selain mengandung ascorbic glucosate yang turunan vitamin C stabil dalam air itu, dia juga mengandung allantoin untuk melembabkan, kemudian mengandung juga niacinamide. Jadi kayak berfungsi ganda gitu sih. Efek untuk brightnya tuh dapat banget memang. Nah, ini memang membuat kulitku itu efek pertama dari yang vitamin C-nya itu adalah membuat kulitku tuh menjadi lebih halus malahan. Jadi kayak halus, lembab gitu loh. Jadi kayak semacam antioksidan kalau menurut aku ya. Kemudian juga membuat kulit itu menjadi lebih bright. Jadi warnanya itu menjadi lebih merata. Kemudian juga noda bekas jerawatnya itu menjadi lebih cepat hilang. Gabungan antara niacinamide dengan vitamin C-nya itu mantap banget. Jadi selain efeknya yang aku suka,
satu hal lagi itu adalah aku tuh suka sama finishingnya. Jadi kamu lihat sendiri kamera, kulitku tuh nggak greasy, nggak oily. Rasanya nggak kileng-kileng, ya kulitku sehat-sehat aja gitu ya. Dan ini memang rasanya tuh nggak berat. Jadi rasanya masih ringan ketika nanti aku pakai dengan moisturizer sama sunscreen. Kulitku tuh masih baik-baik aja. Padahal tadi aku pakai ada 3 layer hyaluronic acid sama 1 layer vitamin C. Nah, kalau si niacinamide ini menurut aku lebih enteng dibandingin vitamin C. Jadi kalau aku pakai niacinamide-nya itu tuh malah lebih enteng lagi dibandingin ini. Kadang-kadang aku pakai niacinamide-nya tuh 2 layer. Aku nggak terlalu bermasalah dengan beberapa layer produk, yang penting aku merasa bahwa kulitku tuh masih fine-fine aja, dan efeknya memang bagus-bagus aja. Aku tidak menemukan ada efek negatif, nggak masalah aku pakai beberapa layer. Jadi tadi tentang produk-produknya something yang aku pakai untuk pagi hari. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menemaniku skincare di pagi hari. Jadi thank you so much for watching. Oh ya, nanti aku kasih link pembeliannya di description box, monggo silahkan cek desainnya, tentu saja di Beauty Hall Indo. Terima kasih banyak Beauty Hall Indo, terima kasih banyak something, thank you so much for watching. See you.